Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memasuki kuliah ketiga, mata kuliah Instrumentasi dan Telemetri Kelautan, oleh saya, Rizky Rizaldi Hidayat MSI, dengan tema kuliah adalah Besaran Listrik dan Hukum Dasar Kelistrikan. Sebelumnya, saya sampaikan bahwa materi kuliah ini diambil dari berbagai sumber dan diusahakan ditampilkan selengkap mungkin agar memudahkan dalam pengajaran. Kami tidak mengklaim apapun jika ada terkait dengan hak cipta atau intelektual dari materi kuliah ini. Yang menjadi tujuan pembelajaran dari kuliah hari ini, diharapkan setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep besaran listrik serta hukum dasar kelistrikan. Yang menjadi bahan kajian meliputi arus dan tegangan listrik, energi dan daya, hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1 dan 2, rangkaian seri dan paralel, serta rangkaian pembagi tegangan. Mengapa sih kita perlu mempelajari kelistrikan? Mungkin beberapa dari kalian masih bingung. Kita sebagai calon sarjana ilmu kelautan, buat apa sih belajar kelistrikan? Nah, di kelautan sendiri itu kita nanti kedepannya akan banyak menggunakan instrumen, baik itu instrumen yang ada di lab ataupun yang digunakan di lapangan. Sebagai contohnya ini, alat Simrad BG Lawrence. Nah, di sini tertulis bahwa ada tulisan 12 sampai 24 V, 3A Max. Nah, apa maksudnya? Lalu ada instrumen SBE 52MP Moret Profiler. Nah, ada tertulis 3 watt at 7 sampai 16 VDC. Nah, apa maksudnya itu? Nah, lalu ada peringatan baterai tidak boleh di packing. Nah, mengapa? Nah, instrumen modern sekarang itu banyak bekerja menggunakan energi listrik. Nah, setiap instrumen memiliki spesifikasi dan karakteristiknya masing-masing. Tanpa mengerti kelistrikan, kita akan kesulitan menggunakan instrumen dan bahkan malah merusaknya. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari tentang kelistrikan. Yang kita pelajari di sini bukan listrik dengan tegangan atau arus yang tinggi, tetapi yang kita pelajari adalah listrik dengan arus lemah atau biasa dikenal dengan elektronika. Perhatikan ilustrasi konsep arus dan tegangan berikut. Di sini ada 2 buah baterai, 1 buah saklar, dan 1 buah LED. Nah, ketika saklar dihubungkan, maka arus listrik akan mengalir sehingga dapat menyalakan lampu. Nah, begitu saklar terputus, arus listrik berhenti mengalir dan lampu mati. Nah, kalau kita melihat rangkaian seperti ini, kira-kira berapa tegangan listrik atau voltase pada rangkaian tersebut? Di sini kita menggunakan 2 buah baterai. Nah, yang seperti yang sudah kita ketahui, umumnya ini baterai seperti ini memiliki tegangan masing-masing 1,5 volt. Ketika ini dua-duanya dirangkai seri, maka tegangan totalnya adalah 3 volt. Nah, fungsi saklar. Kalau pada rangkaian ini, fungsi saklar adalah untuk memutus atau menghubungkan rangkaian listrik. Nah, bagaimana arus listrik mengalir pada rangkaian tersebut?
Nah, perhatikan rangkaian berikut. Di sini ada catu daya atau power supply 9 volt, lalu satu buah saklar, satu buah kapasitor, satu buah resistor, dan satu buah LED. Ketika saklar dihubungkan, arus listrik mengalir ke kapasitor dan ke resistor untuk menyalakan LED. Nah, di kapasitor muatan listrik disimpan. Ketika saklar diputus, muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor dialirkan ke resistor untuk menyalakan LED. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan arus dan tegangan? Untuk memahami konsep arus dan tegangan, maka kita perlu mempelajari dulu teori mengenai atom. Nah, muatan listrik sangat bergantung dari muatan atom yang dikandungnya. Atom sendiri merupakan penyusun materi yang terdiri dari satu inti yang dikelilingi oleh sejumlah elektron. Nah, muatan yang membawa sifat atom meliputi proton yang bermuatan positif, neutron bersifat netral, dan elektron bermuatan negatif. Proton dan elektron membawa sifat kelistrikan dalam sebuah atom. Atom bermuatan netral apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sedangkan atom bermuatan positif apabila jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron, dan atom bermuatan negatif apabila jumlah proton lebih sedikit dari jumlah elektron. Adanya benda-benda yang bermuatan menimbulkan adanya perbedaan potensial antara titik-titik dalam ruang yang dinamakan tegangan listrik. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua buah baterai. Yang pertama adalah baterai bertipe D dengan tegangan 1,5 volt dan baterai A2 dengan tegangan 1,5 volt. Di sini kedua baterai tersebut memiliki tegangan yang sama, yaitu 1,5 volt. Tapi kedua baterai tersebut memiliki kapasitas yang berbeda. Nah, jumlah muatan pada baterai menentukan kapasitasnya. Di sini baterai tipe D memiliki kapasitas yang lebih besar daripada baterai tipe A2. Kapasitas baterai umumnya dinyatakan dalam miliampere hour atau mAh. Nah, perhatikan gambar power bank tersebut. Yang biasa kalian gunakan ini power bank umumnya dinyatakan ada dalam mAh, miliampere hour. Semakin besar nilainya, maka kapasitasnya akan semakin besar. Baterai yang kita jumpai umumnya terdiri dari berbagai jenis ukuran, jenis bahan, dan sifat. Nah, ini baterai yang kita sering jumpai di pasaran. Ada tipe A2, A3, C, D, dan baterai 9 volt yang kotak ini. Nah, baterai tipe A2, A3, C, dan D ini memiliki tegangan yang sama, yaitu 1,5 volt. Namun kapasitasnya berbeda. Umumnya semakin besar ukuran baterai, maka kapasitasnya akan semakin besar. Nah, selain itu juga ada baterai yang hanya bisa sekali pakai, tidak bisa di-charger. Nah, atau enggak ada juga baterai yang bisa diisi ulang. Nah, berdasarkan bahannya, ada baterai yang terbuat dari zinc dan karbon, ada yang terbuat dari alkalin, litium, seperti baterai koin ini umumnya ini biasa digunakan untuk jam, itu dibuat dari litium. Ada yang terbuat dari nikel kadmium atau lithium ion. Tegangan listrik itu terdiri dari tegangan AC dan DC. Mungkin kalian sudah familiar dengan istilah tersebut. Nah, tegangan AC atau alternating current seperti digambarkan dengan garis biru. Nah, apabila kita lihat menggunakan osiloskop, maka bentuk sinyalnya adalah sinusoidal, berbeda dengan tegangan DC. Dia akan cenderung datar, seperti pada garis merah
berikut direct current. Nah, kalau di simbolnya kelistrikan, tegangan AC biasanya disimbolkan seperti ini, seperti sinus. Sedangkan tegangan DC disimbolkan dengan garis lurus dan garis putus-putus. Nah, saya harap kalian memahami simbol-simbol ini. Nah, ini ada beberapa contoh sumber listrik seperti ini, genset. Nah, genset ini memiliki tegangan AC atau aki dan baterai. Nah, aki dan baterai ini dua jenis sumber tegangan yang menghasilkan tegangan DC. Nah, kalian setelah mempelajari ini jangan sampai ketukar antara tegangan AC dan DC. Nah, untuk mengubah tegangan AC dan DC diperlukan adaptor. Nah, di dalam adaptor umumnya terdiri dari trafo yang menurunkan tegangan dari tegangan DC umumnya 220 volt. Kalau di Indonesia itu diturunkan menggunakan trafo step down. Lalu ada dilewati dioda bridge atau jembatan dioda. Nah, dioda ini fungsinya untuk menyearahkan tegangan listrik. Yang tadi tegangan listrik AC sifatnya bolak-balik. Nah, dengan menggunakan dioda bridge, maka tegangan bolak-balik tadi akan dirubah jadi tegangan searah. Nah, ini beberapa bentuk adaptor. Seperti ini, regulator power supply, atau adaptor yang sering kalian lihat, atau charger laptop kalian. Nah, kalau kita cek adaptor itu ada tulisan input dan output. Nah, kalau kita lihat ini input adalah di sini tertulis 100 sampai 240 volt, 1,6 ampere dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Sedangkan output yang dikeluarkan dari adaptor ini adalah 18,5 volt. Nah, dengan arus 3,5 ampere. Di sini ada simbol. Kalian perhatikan. Dia inputnya adalah sinyal tegangan AC dan outputnya adalah DC. Polarity adaptor. Tegangan DC memiliki kutub positif dan negatif. Perangkat elektronik tidak bisa bekerja apabila salah pasang. Bahkan bisa menyebabkan kerusakan perangkat elektronik. Nah, di adaptor umumnya terdapat simbol seperti ini atau seperti ini. Nah, apabila positif yang menjadi polaritinya, berarti bagian sisi luar itu adalah bersifat groundnya atau negatif. Sedangkan yang ada di dalam yang terlindung itu adalah positifnya. Terbalik dengan apabila negatif menjadi polaritinya, maka yang ada di bagian luar adalah VCC dan bagian dalam adalah groundnya. Nah, setelah mengikuti kuliah ini kalian udah mengerti simbol-simbol yang ada di perangkat elektronik kalian. Jadi hati-hati apabila ingin menggunakan adaptor. Kalau tadi kita merubah tegangan AC menjadi DC menggunakan adaptor, maka kita juga bisa merubah tegangan dari DC menjadi AC, itu menggunakan inverter. Nah, ini bentuknya inverter seperti ini. Di sini tertulis power inverter DC 12 volt to AC 220 volt. Berarti dengan input tegangan DC 12 volt, dia akan mengeluarkan outputnya berupa tegangan AC 220 volt dengan kapasitasnya 3000 watt. Nah, nanti kita akan pelajari tentang watt.
Elektron bergerak dari potensial rendah ke tempat yang memiliki potensial lebih tinggi, sedangkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang kiri adalah rangkaian elektronik yang dirangkai secara seri, sedangkan yang kanan adalah rangkaian elektronik dengan rangkaian paralel. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah aliran elektron. Dia bergerak dari kutub negatif dari baterai. Ketika saklar terputus, dia tidak mengalir, dan ketika saklar terhubung, dia mengalir lalu menyalakan lampu. Nah, berbeda dengan rangkaian paralel, ketika dia melewati dua cabang, terdapat cabang, maka jumlah elektronnya akan terbagi. Nah, nanti ini kita akan pelajari di hukum Kirchhoff 1. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu penampang setiap satuan waktu. Nah, rumusnya I sama dengan Q per T. I itu adalah kuat arus dalam ampere, Q itu adalah muatan listrik dalam kolom, dan T adalah waktu dalam detik. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Di gambar sebelah kiri, titik-titik merah ini lebih banyak yang mengalir dibandingkan yang gambar sebelah kanan. Nah, ini merupakan ilustrasi kalau yang merah ini arusnya lebih besar daripada yang biru. Karena jumlah muatan listrik yang berpindah dari titik A ke titik B itu lebih banyak. Semakin banyak muatan listrik yang berpindah dalam satuan waktu, maka arus listriknya semakin besar. Sekarang kita mempelajari konsep power dan energi. Power atau daya yang biasanya dinyatakan dalam watt atau kilowatt itu seperti jumlah air yang mengalir dalam satu pipa. Sedangkan energi atau yang dinyatakan dalam watt hour atau kilowatt hour itu adalah banyaknya air yang ditampung pada suatu ember dalam satuan waktu. Daya listrik atau power adalah besarnya energi listrik per satuan waktu, atau bila dirumuskan adalah P sama dengan delta W per delta T, sama dengan V kali I. Coba kalian jawab. Di sini ada baterai handphone dengan keterangan 3 volt dan 9,88 watt hour. Nah, kalau dinyatakan dalam mAh, berapa kapasitas baterai tersebut? Nah, atau nih, yang tadi gambar muncul di slide awal-awal. Di sini tertulis 12 sampai 24 volt. Nah, ini ada simbol tegangan DC dengan 3A max. Nah, jadi berapa daya yang dibutuhkan untuk instrumen tersebut? Nah, kalian jawab di kolom diskusi. Nah, kita lanjut. Energi listrik. Besarnya usaha untuk memindahkan muatan Q pada beda potensial, V. Usaha yang diberikan untuk memindahkan muatan sebesar satu kolom dari satu titik ke titik lain adalah sebesar 1 joule. Nah, delta W sama dengan P dikali Q. Atau delta W sama dengan V kali I kali delta T. Hukum-hukum dasar kelistrikan. Yang pertama kita pelajari adalah hukum Ohm yang menyatakan hubungan antara suatu bahan penghantar yang dialiri oleh arus dan tegangan listrik. Nah,
Perhatikan rangkaian sederhana berikut. Di sini ada satu buah baterai dan satu buah lampu. Nah, baterai ini identik dengan sumber tegangan atau dinyatakan dalam volt. Nah, sedangkan lampu ini adalah hambatan atau resisten. Sedangkan arus yang mengalir itu melalui kabel, nah itu dinyatakan dengan I. Nah, apabila kita ingin mencari hubungannya adalah V sama dengan I kali R, atau voltase sama dengan kuat arus dikali jumlah hambatan. Nah, perhatikan gambar berikut. Bagaimana tegangan dan arus yang terukur apabila tegangan pada catu daya dirubah. Nah, di sini ada catu daya, di sini ada ampere meter, alat untuk mengukur arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian, dan ini adalah voltmeter untuk menghitung tegangan. Jadi kalian coba perhatikan. Nah, ini ketika tegangan diturunkan, maka bagaimana nilai yang ada pada voltase dan bagaimana kuat arusnya. Nah, begitu juga apa yang terjadi pada tegangan dan arus apabila nilai resistansinya yang dirubah. Nah, kalian jawab di kolom komentar. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff pertama menyatakan bahwa kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Nah, apabila kita lihat ilustrasi gambar berikut, maka I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4 sama dengan I5. Jadi yang masuk itu sama dengan yang keluar. Nah, sedangkan hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa dalam sebuah rangkaian listrik loop tertutup, total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian adalah 0. Berikut adalah diagram dari persamaan-persamaan kelistrikan. Ada ampere yang dinyatakan I, disimbolkan dengan I, lalu tegangan, voltase disimbolkan dengan V, hambatan atau resisten disimbolkan dengan R, dan daya dengan satuan watt dan disimbolkan dengan P. Masuk ke materi berikutnya yaitu tentang rangkaian dasar kelistrikan. Yang kita tahu ada dua jenis rangkaian yaitu rangkaian seri dan paralel. Mungkin ini sudah sering kalian pelajari dulu saat SMP dan SMA. Jadi ketika rangkaian seri maka komponen dirangkai secara berurutan dalam satu untaian. Apabila ada 3 buah resistor atau hambatan yang dirangkai secara seri, maka nilai hambatan totalnya adalah penjumlahan dari ketiga nilai hambatan dari resistor tersebut. Nah, di sini dinyatakan bahwa R total sama dengan R1 tambah R2 dan R3. Sedangkan untuk menghitung arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah V atau beda potensial atau tegangan dibagi jumlah hambatan totalnya. Berikutnya adalah rangkaian paralel. Nah, kalau pada rangkaian paralel di sini lampu disusun secara bertingkat. Nah, rangkaian paralel umumnya digunakan di instalasi listrik di rumah, itu antara lampu antar ruangan itu disambung seperti dengan rangkaian paralel.
Untuk menghitung hambatan totalnya, maka menggunakan rumus berikut. 1/r total sama dengan 1/r1 ditambah 1/r2 tambah 1/r3. Berikutnya adalah rangkaian kombinasi. Ini terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Maka untuk menghitung total hambatan totalnya adalah kita menghitung dulu rangkaian hambatan yang dirangkai secara paralel. Lalu setelah kita mendapatkan nilai hambatan dari rangkaian paralel, maka kita hitung total hambatan semuanya yang dirangkai secara seri. Untuk kuis, silakan mengerjakan soal berikut. Berikutnya adalah rangkaian pembagi tegangan. Ciri-ciri pembagi tegangan adalah perbedaan potensial yang dihubungkan oleh tahanan atau resistor yang apabila dihubungkan akan menghasilkan besaran tertentu sesuai dengan nilai tahanannya. Nah, rangkaian pembagi tegangan ini nanti akan kalian banyak gunakan untuk merangkai sensor yang bersifat analog seperti LDR, Lag Dependent Resistance, atau termostat. Nah, dengan rangkaian pembagi tegangan ini, maka kita dapat mengatur berapa sih tegangan yang dikeluarkan dengan mengkombinasikan resistor 1 dan resistor 2. Nah, ini untuk kuisnya. Apabila ada dua buah resistor yang dirangkai dengan seperti rangkaian pembagi tegangan berikut, maka pertama berapa besar Vout apabila VCC sama dengan 12 volt, R1 20 ohm dan R2 40 ohm. Lalu pertanyaan nomor 2, apabila R1 sama dengan 50 ohm, berapa R2 yang harus digunakan agar Vout-nya setengah dari VCC? Ya, silakan dikerjakan dan dijawab pada kolom diskusi. Oke, sekian materi dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom diskusi. Apabila ada kurangan dari cara saya menyampaikan atau materi yang saya sampaikan, maka saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.